Halo teman-teman belajar. Kembali lagi ke channel Belajar Bersama. It's been a long time for me not to make any videos and not to upload any videos. Sudah lama sekali. Jadi sekarang rencananya saya akan bagi jadi dua. Mungkin tidak jadi dua. Di beberapa tetap ada beberapa playlist di kanal ini, di channel ini. Tapi mainly yang mungkin saya fokuskan sekarang adalah di kanal untuk belajar bahasa Inggris dan juga di kanal untuk belajar bahasa Indonesia. Oke, jadi kita akan mulai dari kanal belajar bahasa Inggris kali ini. Saya ingin membuat sebuah video tentang the basic structure, jadi struktur dasar dari kalimat bahasa Inggris. Oke, jadi karena banyak sekali masih rekan-rekan yang belajar bahasa Inggris dengan saya, bingung dengan struktur kalimatnya. Jadi mereka, bagaimana cara membuat struktur kalimat yang benar? Bagaimana ya cara membuat struktur kalimat yang benar? Terus bagaimana cara menambahkan kata kerjanya dan sebagainya? Jadi saya berinisiatif nih sekarang untuk membuat satu video untuk membahas tentang bagaimana kalimat bahasa Inggris itu dibentuk atau di struktur seperti itulah, disusun ya. Jadi dari subjeknya, kata kerjanya dan sebagainya, dan juga ada beberapa aturan yang mungkin harus diingat seperti itu ya. Jadi kita akan mulai dari struktur bahasa Inggris. The base structure-nya itu harus ada subjek dan kata kerja. Jadi kurang lebih dia sama dengan struktur bahasa Indonesia. Ada subjek, ada kata kerja. Oke. Nah, subjeknya apa aja? Mungkin sebagian besar dari kita sudah tahu ya, subjek dalam bahasa Inggris itu ada I, kemudian ada you, ada they, ada we, ada he, ada she, ada it. Nah, itu adalah subjek yang berupa kata ganti. Jadi ada kata ganti. Nah, selain itu juga subjek ada banyak ya. Misalnya ada benda, the car contohnya, atau mungkin the dog, binatang, atau bisa juga nama orang, Budi, Andri, atau mungkin benda-benda lain, ya kan? Ada benda mati, benda hidup, pokoknya banyak lah yang bisa menduduki posisi subjek dalam kalimat. Oke, karena struktur dasarnya seperti yang terlihat di sini itu subjek plus predikat. Jadi subjek itu basically atau pada dasarnya adalah kata benda. Ya, mau itu benda mati, mau itu benda hidup, dia kata benda, subjek, ya. Jadi kalau misalnya contoh ya, satu kata benda binatang lah misalnya ya, anabul gitu sekarang misalnya yang lagi ngetren ya, the dog gitu. The dog itu bisa jadi di posisi subjek, the dog. Nah, pilih nih kata kerjanya, misalnya apa? Makan gitu misalnya, makan kan, eat, taruh dah langsung eat gitu, the dog eat gitu misalnya. Itu sudah memenuhi struktur dasar ya, ada subjek, ada kata kerja, seperti itu. Nah, apakah kalimatnya sudah 100% benar dan sesuai dengan aturan tata bahasanya? Well, mungkin masih bisa diperbaiki lagi. Nah, itu adalah yang terkait dengan aturan-aturan yang ada dalam bahasa Inggris. Jadi, aturan yang pertama adalah terkait dengan penggunaan kata kerja dan juga subjek. Mungkin kalian pernah dengar ada istilah subject-verb agreement. Jadi subject-verb agreement. Ada subjek, ada verb, terus ada agreement nih, persetujuan. Jadi persetujuan maksudnya itu seperti ini. Kalau subjeknya ini, kata kerjanya pakai apa? Kalau subjeknya she contohnya, kata kerjanya diapain? Kalau subjeknya I contohnya, kata kerjanya diapain? Jadi itu namanya subject verb agreement.
Oke, jadi itu merujuk ke aturan dalam bahasa Inggris berikut ini. Jadi dalam bahasa Inggris itu aturannya adalah kalau subjeknya she, he, it, atau orang ketiga tunggal. Orang ketiga itu artinya orang yang kita bicarakan ya. Misalnya saya adalah orang pertama yang berbicara, orang kedua adalah kalian, orang yang saya ajak bicara, orang ketiga adalah orang yang kita bicarakan. Nah, orang ketiga itu ada dua, ada yang tunggal, which is satu orang, ada dianya cewek, cowok kan tunggal kan satu orang, atau it. Nah, it itu bisa merujuk pada benda, binatang ataupun benda mati. Nah, itu tunggal. Orang ketiga, orang yang kita bicarakan atau sesuatu yang kita bicarakan tunggal, bukan yang jamak. Kalau mereka kan juga kita bicarakan tuh orang ketiga tapi dia jamak. Itu beda aturannya. Jadi kembali lagi ke aturannya, subject verb agreement. Kalau subjeknya orang ketiga tunggal atau sesuatu yang tunggal, tapi sesuatu yang kita bicarakan yang tunggal, itu kata kerjanya harus ditambah s atau es. Contoh, misalnya orang ketiga tunggal ya, misalnya kita bicarain tentang dia gitu. Dia itu dalam artian I'll pick one name ya, namanya Dewi gitu. Jadi yang namanya Dewi, mohon maaf ini hanya untuk contoh ya. Dewi itu kan dia. Dewi itu kan sama dengan she, dia, cewek. Dewi eats apple every day. Dewi eats apple every day. Kenapa harus ada s? Karena aturannya setiap kita menggunakan subjek orang ketiga tunggal, sekali lagi orang ketiga adalah orang yang kita omongin, tapi yang tunggal nih. Dewi kan satu orang, dan kita lagi ngomongin Dewi nih. Saya lagi ngomongin Dewi ke kamu. Saya orang pertama, kamu orang kedua yang saya ajak bicara. Dewi adalah orang ketiga dan dia tunggal. Kita ngomongin dia nih. Dewi eats apple every day. She buys apple at the market every day. Gitu. Jadi apapun kata kerja yang kita gunakan untuk orang ketiga tunggal, subjeknya harus ada s ataupun es. Nah, aturannya kata kerja yang mana pakai s, yang mana pakai es, itu kita akan pelajari lagi di video selanjutnya. Untuk sekarang, saya hanya membungkus dulu bagian ini, di mana konklusinya atau kesimpulannya, basic structure of English itu sama dengan bahasa Indonesia. Ada subjek, ada predikat. Cuman yang membedakan adalah adanya subject-verb agreement. Kalau subjeknya orang ketiga tunggal, ingat, orang pertama adalah orang yang ngomong, orang kedua adalah orang yang diajak ngomong, orang ketiga adalah orang yang kita omongin, yang kita gosipin. Nah, orang ketiga tunggal. Kalau subjeknya orang ketiga tunggal, nama orang misalnya Dewi, Rani, Andi, Dita, dan sebagainya, atau kata ganti she, he, it, maka maka kata kerjanya atau predikatnya harus ada s atau es. Seperti contoh tadi. Tongue twisting, sorry. Seperti contoh tadi. Dewi buys apple. Dewi eats apple every day. She buys apple at the market. Gitu contohnya. Selain itu, kalau misalnya subjeknya I, you, we, they, atau nama atau orang banyak misalnya Dita and Andi gitu, mereka kan bukan orang ketiga tunggal. Jadi kata kerjanya tetap menggunakan kata kerja biasa. Andi and Dita buy apple at the market. Andi and Dita eat apple every day. They buy apple every day. They eat apple every day. Karena they, meskipun mereka itu adalah orang ketiga, orang yang kita bicarakan, tapi they itu bukan orang ketiga tunggal, tapi orang ketiga jamak atau lebih dari satu. Makanya kata kerjanya tidak menggunakan s ataupun es.
Mungkin itu dulu materi kali ini. Kalau masih ada pertanyaan, for you having questions, silahkan write in the comment section below. Atau mungkin ada masukan atau saya mungkin kurang menyampaikan sesuatu, silahkan sampaikan juga di kolom komentar di bawah untuk kita tetap bisa belajar bersama. Seperti nama channel ini, belajar bersama. Oke? Sekian, jangan lupa di like dan juga di share sehingga lebih banyak lagi teman-teman kita bisa belajar bersama di channel ini. Dan jangan lupa juga di subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini, dan juga agar saya lebih semangat membuat konten-konten. Kita bisa belajar bersama ya. Sekali lagi, belajar bersama. Tulis di kolom komentar, diskusi akan lebih bagus. Oke? Jadi itu materi bahasa Inggris untuk kali ini. Selanjutnya akan ada materi bahasa Indonesia untuk mereka yang belajar bahasa Indonesia dengan pengantar bahasa Inggris. Oke? Terima kasih. Thank you for everyone, and I hope you stay in a good health. Okay? I'll see you again. Till then, bye-bye. Have a nice day.